uang itu kan gak ada nilai ya. Uang itu hanya bernilai ketika ditukar. Beliau bilang 2,5% itu batas bakhil. Muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Jangankan generasi sekarang, saya aja begitu kok. Jadi kaya itu, kalau saya boleh mendefinisikan versi saya, Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bikin Bahagia Podcast, the series tempat kita ngobrol tentang prinsip, makna, dan pilihan hidup di tengah dunia yang serba cepat. Baik sobat semuanya, Alhamdulillah, hari ini kita angkat tema yang cukup bikin penasaran, yaitu takwa dan cuan. Bisa bareng nggak ya? Nah, ini kan dua tema yang sangat menarik dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir dua narasumber yang keren ya. Karena hari Sabtu ini, tapi bapak-bapak ini tetap keren banget nih, seperti itu. Nah, yang pertama nih ya, alhamdulillah sudah hadir, mungkin tidak asing di Sobat Zakat semuanya. Pertama adalah Bapak Irfan Nugraha, selaku CEO Rumah Zakat, sekaligus selaku socialpreneur yang sering bicara soal nilai dan bisnis. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua nih, ini ada tamu spesial, rekan-rekan semuanya, Sobat Zakat. Yang kedua adalah Bapak Aminul Pulungan, merupakan praktisi business consulting dan researcher Taqwa Based Business. Nah, mungkin rekan-rekan semua yang penasaran siapa beliau nih, tamu spesial ini, saya akan bacakan singkat ya tentang beliau. Nama lengkap beliau adalah Dr. Aminul Rahmat Pulungan. Dan secara profesional experience-nya luar biasa nih teman-teman. Pertama adalah business advisor and family business expert, merupakan founder dan principal advisor of Synergy Code Business Consulting. Kemudian Taqwa Based Business Researcher, based on doctoral degree thesis at Paris Business School. 20 years experience in corporate and entrepreneurship in Malaysia and Indonesia. Kemudian author dan of Harmony and Family Business and Career. Dan luar biasa nih, pendidikannya nih. Pertama adalah doktor degree dari Paris School and Business, kemudian masternya di Human Resources di University of Leeds UK, dan Bachelor of Economics-nya di International Islamic University Malaysia. Selamat pagi, apa kabar Pak Aminul? alhamdulillah pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih segar sekali ya. Ini kedua Bapak ini, Pak Aminul dan Pak Irfan. Terima kasih banyak nih telah meluangkan waktunya nih di weekend, di hari Sabtu yang biasanya ini waktu keluarga, tetapi kita produktif untuk berbincang positif tentang takwa dan cuan. Gitu. Dua tapi menarik sekali. Dan mungkin untuk sesi pertama ini kita ada obrolan yang ringan dulu. Mungkin saya tujukan kepada Pak Aminul terkait kalau dengar kata takwa nih, Pak. Apa sih makna yang paling membekas dalam kehidupan Bapak, terutama dalam bisnis yang mungkin tadi 20 tahun sudah berkarir di sana, Pak Aminul? Silakan. Ya, alhamdulillah. Mas Pam, kalau boleh saya mau nanya dulu nih. Iya. Karena waktu saya dikasih judul Takwa dan Cuan, tim saya nanya, oke nggak nih judulnya? Oh, ya gitu kan? Betul. Saya bilang, ini oke banget judulnya. Ini malah saya bilang, ini kreatif banget nih, siapa ini? Kok bisa datang dengan tema takwa dan cuan? Menurut saya keren sih. Boleh cerita nggak? Kok bisa datang dengan kreatif idea seperti itu? Nah, kalau bicara cuan ya, cuan ini sesuatu yang kadang ini generasi muda nih, nih ya, generasi yang harus kita kejar nih. Oh, gitu. Nah, sisi yang lain ada kita seorang yang beriman tentunya ya, ada takwa yang mungkin kita nggak hidup di saat ini aja gitu. Bagaimana sih dua sisi hal ini bisa bersatu, tapi kita tetap cuan, tapi takwa tetap jalan dong gitu, Pak. Iya. Jadi mungkin kalau menambahkan di situ bagus ya, judulnya takwa dan cuan. Jadi bukan takwa atau cuan. Artinya takwa dan cuan ya. Jadi dua kata ini bisa berjalan bersama ya, terintegrasi, yang tentunya ini cerminan sebenarnya dari apa yang kita harapkan, apa yang kita kejar ya, akhirat bahagia dan juga dunia bahagia. Barangkali itu ya bahasa langitannya. Tapi coba saya tanya konfirmasi ke panitia. Keren. Kadang-kadang tuh nyari judul itu bisa udah kita datang dengan semua 10 tema gitu ya, belum tentu
pas itu. Saya begitu disodori takwa dan cuan, keren nih, bagus nih, kreatif. Oh, Gen Z kayaknya nih, Gen Z nih. Oke. Sorry, jadi tadi pertanyaannya, maaf. Menurut Pak Emil ya, makna takwa nih yang paling membekas dalam kehidupan, terutama di dalam dunia bisnis nih. Tadi kita sampaikan nih 20 tahun Pak Aminul nih experience-nya di bisnis Indonesia, Malaysia. Mungkin apa nih paling membekas tentang kata takwa, Pak Aminul? Iya. Baik. Jadi kan yang cukup langka itu adalah berinteraksi secara intensif dengan pebisnis-pebisnis besar yang dalam menjalankan bisnisnya mencoba ya bersungguh-sungguh untuk menerapkan nilai-nilai Islami. Menurut saya, dalam pengalaman saya, ini bukan sesuatu yang terlalu sering ditemukan. Pertama, saya latar belakangnya dulu kan di multinasional. Ya, artinya ya perusahaan ini milik asing. Ya kan, pekerja muslim banyak, tapi mereka para profesional, bukan pebisnisnya, ya, bukan business owners. Lalu kalau kita lihat statistik, khususnya di Asia Tenggara lah katakan ya. Meskipun di Asia Tenggara ini mayoritasnya adalah muslim, tapi kenyataannya bisnis itu ya, pebisnis besarnya kan mayoritasnya bukan. Sehingga ketika saya berinteraksi, alhamdulillah ya, dengan peluang menjadi baik sebagai konsultan ataupun ketika saya berinteraksi sebagai sahabat dengan para pebisnis-pebisnis yang sangat sukses secara bisnis. Mereka adalah industry leaders ya, mereka memimpin di marketnya, dan juga mereka secara sungguh-sungguh mencoba menjalankan nilai-nilai Islami. Di situ saya kemudian dengan interaksi jangka panjang saya dengan mereka menjadi tambah yakin bahwa antara nilai-nilai Islam dengan kesuksesan dalam berbisnis itu sebenarnya sejajar. Satu sama lain itu saling menguatkan. Walaupun case-nya langka, tapi bisa ada. Saya bukan berbicara tentang istilahnya bisnis yang kecil-kecil, ini bisnis skala besar. Dari situlah kemudian, karena saya begitu semakin meyakini, semakin bersemangat, ini bisa membawa lebih banyak lagi, ya, case-case ini lebih banyak lagi para pebisnis muslim untuk lebih maju. Saya putuskan untuk mengambil doctoral degree di bidang ini karena inspirasi dari interaksi tersebut. Dan ternyata walaupun saya mengambil doctoral degree saya kan di Eropa, di Paris, dan dosen saya misalnya bukan muslim, tapi bagi mereka kan ini semuanya kan harus empiris saja gitu kan. Selama ini empiris, memenuhi metodologi research, maka bisa diterima, dan mereka menerima bahwa dalam konteks Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, nilai-nilai ketakwaan itu mempengaruhi bagaimana pebisnis muslim dalam case tadi saya itu menciptakan strateginya, dan ternyata kinerja bisnisnya semakin cemerlang. Itu yang kemudian membuat saya makin yakin dan semakin termotivasi. Wah, insya Allah saya akan share pengalaman ini kepada lebih banyak pebisnis Islam Muslim. Ternyata interaksi tadi ya. Interaksi tadi. Kuncinya tadi. Ya, betul. Justru ini jadi membekas dan menjadi motivasi Pak Aminul untuk menyebar. Dan ini bukan hasil bacaan saja atau keyakinan yang datang secara akademis saja, tapi justru karena interaksi itu menjadi semakin yakin, baru kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan akademis. Wow, ini saya appreciate sekali nih Pak Aminul, luar biasa nih ya. Gagasan, ide ya, dan aksi yang dilakukan Pak Aminul ini sesuatu yang sangat menginspirasi ya, dan itu diperlukan ya. Ini terima kasih Pak Aminul ya, ini luar biasa ya. Dan mudah-mudahan kan kita berharap dari apa yang studi ya dan riset yang dilakukan oleh Pak Aminul ini ya, dan itu sudah terbukti karena kan riset kan ya, betul. Ya, itu bisa semakin kuat lagi ya, banyak yang ikut serta untuk menjalankan metode ini begitu. Insya Allah, amin. Terima kasih Pak Aminul tadi untuk
pertanyaan pertama nih. Nah, sekarang nih kita geser ke Pak Irfan nih selaku CEO dan tentunya yang mengelola lembaga besar nih dengan pengelolaan dana publik juga. Ini bagaimana nih Pak Irfan selaku CEO Rumah Zakat nih memaknai takwa secara profesional dan juga personal nih, Pak Irfan? Ya, saya 20 tahun Pak Aminul, Mas Pam ya, hadir bersama dengan Rumah Zakat ini. Dan pada saat pertama kali masuk ke lembaga ini, ke Rumah Zakat, ya, para pendiri pendahulu selalu menyampaikan ya bahwa siapapun yang berada di Rumah Zakat ini ya tidak hanya sekedar sebagai pekerja sosial, tapi yuk luruskan niat ya, kita sama-sama belajar lebih baik, lebih soleh, dan semua yang kita lakukan itu untuk menjadi bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika kita memberikan pelayanan kepada para mustahik, menerima manfaat ya, niatkan kita sama ajak mereka itu juga untuk sama-sama tambah soleh gitu ya, tambah berkualitas dan tambah bermanfaat. Begitupun ketika berinteraksi dengan para muzaki mitra begitu ya, tidak hanya kita berurusan memfasilitasi para muzaki itu membayar zakat, infak, sedekah, tetapi bagaimana kita memfasilitasi untuk sama-sama juga tambah lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ saya bersyukur begitu kan di lembaga ini ada pembina, ada Dewan Pengawas Syariah yang memastikan tata kelola ini sesuai dengan syariah ya, dan juga tentu adalah para amil yang luar biasa yang selalu saling menguatkan dan membentuk lingkungan yang positif, yang lebih baik. Dan alhamdulillah artinya tidak merasakan saya itu bekerja ya, tetapi sedang merasakan bagaimana setiap perjalanan waktu itu untuk tadi persiapan ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, membawa hal yang insya Allah mudah-mudahan ketika ditanya itu ada hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Mas Pam ya, ini mudah-mudahan doakan saja mudah-mudahan lulus. Amin, amin, amin. Oke, izin ini kembali ke Pak Aminul nih terkait, kalau boleh nih di-share nih, sejak kapan ya nilai-nilai takwa ini dimulai tanamkan dalam bisnis Pak Aminul? Apakah sejak awal sudah yakin nih ketika bisnis setup ini langsung nilai-nilai itu ditanamkan, atau ada turning point yang dirasakan Pak Aminul sehingga ada perubahan yang oke, saya harus ganti arah nih, seperti itu? Gimana Pak Aminul? Ya, ini pertanyaannya sangat bagus ya. Karena kan saya meyakini membangun nilai ketakwaan, membangun keimanan itu kan sebuah perjalanan. Semua orang bisa berangkat dari titik manapun, tapi bagaimana kemudian dalam perjalanannya kita mencoba lebih baik ya. Misalnya saya tidak berani mengklaim saya sudah di tingkat tinggi misalnya kan. Karena biasanya semakin kita memahami, kita semakin menyadari kita itu banyak kekurangan kan begitu ya. Jadi saya kira secara umum seorang muslim itu melakukan perjalanan untuk memperbaiki dirinya dengan meningkatkan ketakwaan. Secara umum kan seperti itu. Sedangkan bagi saya secara pribadi, kan saya mengawali karir saya sebagai profesional, tadi saya ceritakan di multinasional ya. Jadi tentu di awal itu warna nilai-nilai Islam itu ya kita yang lebih harus proaktif ya. Karena kan dunia korporasi multinasional itu mereka menyediakan tentunya tempat ibadah dan sebagainya. Tapi suasana kerja itu ya tentunya suasana kerja yang umum saja, universal ya. Tidak spesifik mengarah kepada misalnya sebuah keyakinan. Nah, dalam perjalanan berikutnya ketika tadi itu ya kita mencoba meningkatkan keyakinan, meningkatkan bagaimana kualitas hidup kita, kedekatan kita dengan Allah itu semakin kuat, maka kita mencari jalan yang bisa membawa ke sana kan. Maka saya juga pada akhirnya memutuskan untuk membangun usaha sendiri, dalam hal ini bisnis consulting. Nah, di sini sebenarnya tadi ya turning point itu ya. Itu turning point yang sangat besar ya. Karena di awal kita membangun usaha, ya kan tidak ada usaha yang langsung maju, langsung besar, langsung sukses ya. Kan kita kan merintis. Nah, disitulah sesungguhnya terasa sekali bahwa dengan
sumber daya, resource yang sangat limited, Iya. maka yang kita harus kuatkan adalah tawakal kita kan, kepada Allah. Iya, iya. Ya kan kita belum tahu nih, lebih banyak rencana di atas kertas atau di dalam laptop dibandingkan hasil. Iya, Iya kan, wah iya. kalau bicara strateginya berlembar-lembar gitu, Iya. tapi kan di awal hasilnya masih minimal kan. Nah di situ kan gap antara apa yang diharapkan dengan hasil yang baru dirasakan masih sangat besar. Gap itu mau diisi dengan apa agar kita tetap tenang, agar kita tetap yakin. Iya. Disitulah nilai-nilai kedekatan dengan Allah, ketakwaan itu kemudian menjadi sangat signifikan mengisi ruang kosong itu agar kita tetap optimis. Itu satu turning point awal. Beda banget ya ketika kita kerja sebagai profesional, kita udah tahu tiap bulan tanggal berapa kita akan dapat sesuatu. Iya. Begitu kita memutuskan untuk saya Iya. berdiri sendiri, tidak ada tanggal tuh. Iya. Tidak ada merah, tidak ada biru, dan Iya. tidak ada tanggal gajian. Nah, disitulah tingkat tawakal itu kemudian menjadi semakin tinggi kan. Itu satu turning point pertama. Turning point berikutnya adalah karena memang saya bidangnya bisnis consulting, Iya. adalah kemudian melihat tadi itu yang saya ceritakan. Oh, ada ya pebisnis-pebisnis muslim yang sungguh-sungguh nih. Iya. Kita tidak bisa ya mengatakan kita menemukan 100% ketakwaan di sebuah bisnis atau karena manusia ini selain para nabi kan tidak ada yang sempurna ya. Iya. Yang kita lihat kan usaha mereka untuk menerapkannya. Jadi ada yang sungguh-sungguh berusaha gitu ya agar nilai-nilai Islam itu benar-benar menjadi warna di dalam bisnis mereka. Di situ turning point berikutnya, dan turning point yang kedua itulah yang membuat saya menjadi menuliskan disertasi. Wow, luar biasa ya ini. Keren. Keren sekali Pak ini. Iya. Poinnya. Ya insya Allah itu pertanyaan yang keren karena turning point itu membuat otak kita harus melihat di mana turning point dalam hidup. Kalau nggak ada kata turning point kan jadi datar itu. Betul. Ini Mas Pam yang hebat nanya. Aduh, dan jawaban Bapak lebih keren lagi nih karena experience tadi gitu. Ini bisa apa ya? Berikan inspirasi ke audiens juga nih. Insya Allah. Sobat Zakat semuanya. Amin. Izin, ini kembali ke Pak Irfan nih. Pak Irfan tadi bercerita nih sudah 20 tahun nih berkarir di Rumah Zakat dan hingga menjadi CEO Rumah Zakat nih. Tentunya perjalanan 20 tahun ini banyak cerita nih Pak Irfan ya. Boleh share nih, pernah nggak sih Pak dapat tawaran besar nih ya, mungkin secara finansial sangat menggiurkan nih ya, tetapi secara prinsip tentunya ini tak terasa pas di sisi Pak Irfan. Boleh share Pak Irfan? Iya, betul ya. Tadi Pak Aminul bercerita tentang bahwa takwa itu perjalanan, begitu ya. Kalau kita lihat pembelajaran buku agama kembali barangkali ya, kan kita diajarkan dulu pertama kita menjadi seorang Muslim itu level yang paling bawah barangkali ya. Setelah itu kita belajar naik lagi menjadi seorang mukmin, percaya gitu ya. Tanda percaya itu adalah hati kita bergetar ketika misalnya dibacakan ayat-ayat Allah, itu kan ada keimanan di dalam diri kita ya. Atau mendengar azan ya langsung akhirnya bergetar begitu ya. Nah, itu ada sinyal ada keimanan. Naik lagi adalah muhsin ya. Kita berbuat baik, berahsan gitu ya, menjalankan perintah, tetapi juga semuanya dijalankan dengan etika yang baik. Nah ini kan ya ahsan gitu kan. Selanjutnya tentu yang paling tinggi sebenarnya ada ini yang kita kejar adalah takwa, menjadi muttaqin gitu kan. Nah di Al-Quran banyak sekali begitu ya, yang memberikan ayat-ayat yang menceritakan tentang level ketakwaan. Nah, perjalanan 20 tahun begitu ya. Bagi kami tentu luar biasa ya. Bersyukur sekali ya. Dan saya tidak hanya saya barangkali ya, kalau saya berkunjung nih kan ke rumah Amil ya, rumah zakat ya, kita tahu ya Amil-amil rumah zakat itu ya alhamdulillah cukup secara penghasilan finansial, tetapi luar biasa ya, ada anaknya yang keterima di kampus terbaik gitu ya. Terus juga ada yang menjadi hafiz gitu kan. Jadi lihat bagaimana perjalanan menjadi amil itu dan berupaya menjalankan ya tadi ya, menuju ketakwaan ya, menjalani berkualitas gitu. Terlihat keberkahannya kan gitu ya, mungkin dari takwa itu kan. Betul. Buah takwa itu adalah adanya keberkahan gitu ya. Nah adanya juga bisa melihat pembeda antara
yang kurang baik, ya, halal dan haram, kurang baik dan tidak baik kan furqan kan gitu ya. Nah, terus juga kalau kita berkunjung ke para donatur, muzaki, Pak Aminul luar biasa nih ya, mungkin ya. Salah contohnya ke Pak Aminul. Itu luar biasa ya pada saat bagaimana tidak hanya menunaikan zakat kan, tetapi berupaya menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, keberkahan di dalam keluarganya itu hadir atau di dalam usahanya juga lihat hadir. Bahkan saya melihat tumbuh. Ya, salah satu perusahaan dulu zakatnya sekian, sekarang udah bermiliar-miliar gitu kan. Dan itu luar biasa, di awal sudah komitmen. Kami akan keluarkan zakat atau target zakat kami sekian. Bukan target offset ya, target zakat sekian. Dan itu tercapai, bukan lebih ya. Dan luar biasa menjalankan di perusahaannya itu semua hal-hal yang itu membuat rahmat Allah itu tertunda, berupaya untuk dijaga gitu kan, dan menjalankan semua agar rahmat Allah itu hadir ya. Begitupun ke penerima manfaat gitu ya, luar biasa ya, mendapatkan keberkahannya dari, memang iya dia miskin gitu kan, mustahik ya, tapi tidak mengeluh gitu kan, mengeluh dan berupaya meskipun masih dalam kondisi keterbatasan ya, mau berbagi gitu ya. Dan dari situ akhirnya kualitasnya hidupnya tumbuh segala macamnya. Nah, lalu ke pertanyaan tadi ya, bagaimana Pernah gitu ya? nggak nih? Pernah nggak? Aduh, ya, luar biasa ya. Tentu kan kita juga di dalam perjalanan 20 tahun ada gitu ya, godaan. Betul, ada godaan begitu ya. Ada saja godaan, tapi alhamdulillah ya, kita ada istri di rumah, keluarga di rumah, ada orang tua gitu kan. Sampai orang tua itu menyampaikan gitu ya, mengucapkan terima kasih Pak Aminul ya. Alhamdulillah. Jadi bahasanya kami itu punya bekal ya, Masya Allah. dari apa yang Irfan lakukan gitu kan. Nah, itu saya akhirnya juga ketika ada itu, ingat lagi hal itu semuanya gitu ya. Sampai di ketika beberapa hari ini, mohon maaf nih agak aja ya. Beberapa hari mau meninggal, sama ibu udah meninggal Pak Aminul ya, WA ya. Pekerjaan yang paling mulia adalah menolong orang lain. Istiqomah di sana. Itu saya masih disimpan tuh ya, WA, dan beberapa hari kemudian meninggal. Itu yang menjadi saya coba pertahankan sama situ. Wah, ini kayaknya luar biasa ya. Justru tadi kayaknya menjaga itu tadi orang tua tadi, doa-doa dan wejangan tadi justru menjadi barrier Pak Irfan ini ya. Dari cobaan-cobaan seperti itu sepertinya ya. Padahal tawaran itu ada gitu Pak Irfan ya. Ya, mudah-mudahan doakan aja ya. Aduh, gitu. Nah, ini Pak Aminul mungkin hal yang sama ya. Pak Aminul juga tadi 20 tahun di profesional, kemudian ada turn point, justru mungkin di fase-fase turn point tadi meniti karir di bisnisnya sendiri, justru apakah ada nih tawaran-tawaran yang lebih menggiurkan dan tapi secara hati nurani juga nggak cocok nih, gitu. Gimana Pak Aminul? Mungkin Ya, pengalaman. betul, saya setuju dengan Pak Irfan. Secara umum kan hidup ini kan adalah ujian ya. Jadi bukan hanya dalam menjalankan bisnis atau sebagai seorang profesional. Secara umum, secara keseluruhan, mulai dari kita bangun pagi sampai kita mau tidur lagi, itu semuanya itu dipenuhi dengan ujian kan. Kita selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan kan. Baik pilihan saat berbisnis, pilihan dalam berumah tangga, pilihan dalam mendidik anak. Keluar aja ke jalan itu pilihan. Mau nyalip, mau tetap, dan seterusnya. Buka internet lebih lagi, ada jutaan pilihan yang harus kita. Betul. Nah, saya kira apa yang paling tidak ya menurut saya sangat membantu adalah ketika kita membuat kerangka ya, membuat cara main lah ya, sederhananya gitu ya, rules bagi diri kita sendiri gitu. Tentu kalau dikembalikan kepada panduan, ya panduannya sudah sangat jelas ya, Al-Quran, As-Sunnah itu. Tapi dalam panduan tersebut sendiri kan, saya sangat merasakan bahwa saya harus menentukan nih, saya mau masuk ke dalam framework seperti apa. Contoh tadi ya, kalau pertanyaannya godaan-godaan di dalam bisnis. Bisnis itu kan sangat luas ya. Pertama tentu, oke, saya mau berbisnis di mana? Nah, itu sendiri sudah harus membuat framework kan. Nggak mungkin kita mau berbisnis di semua bidang. Yes. Ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan, oke, saya akan menekuni satu bidang ini.
Ya, lalu di dalam bidang itu sendiri, contohnya saya ya, misalnya, saya kan mencari klien ya, karena saya bisnis konsultan, saya kan mencari klien. Maka saya menemukan bahwa ketika saya membuat framework, klien yang seperti apa yang saya inginkan, itu sangat membantu. Karena dengan seperti itu, ketika ada kriteria ya, maka kita jadinya bisa menghindari yang mana yang kita tidak mau. Mana yang kita mau, yang mana kita tidak mau. Karena ketika melihat dalam bidang saya misalnya, ini klien ini banyak jenisnya. Ini contoh konkret lah misalnya ya. Saya pernah memang ditawarkan, ini ada nih satu project consulting. Setelah sambil makan tuh ya, saya ingat tuh ketika itu diajak makan malam, kok panjang sekali ya menjelaskannya itu, kok sepertinya kemana ini arahnya. Ternyata ujungnya tolong sesuaikan dengan seperti ini nih, nilainya sekian, begini caranya. Oh begitu ya, nanti sekiannya untuk kami. Saya jadinya ke sana arahnya, makanya saya diajak ngobrol panjang bener gitu kan, nggak langsung kepada apa proyeknya. Ya itu kan pilihan ya. Ya kita sudah bikin framework saja bisa datang. Betul. Nah disinilah kemudian nilai-nilai yang kita pegang itu menjadi tadi furqon ya istilahnya, menjadi pembeda gitu. Kita akan ambil tidak ambil. Nah satu hal ya, menurut saya yang sangat akan menguatkan itu adalah ketika kita eksperimen sendiri. Katakan nih ya, seperti tadi case-nya. Ini jelas-jelas di depan mata tinggal tanda tangan saya dapat. Wow. Ya kan? Iya. Ya. Tapi kalau saya tidak tanda tangan, saya belum tahu project berikutnya. Ini masih di awal-awal loh saya. Saya sangat membutuhkan project seperti itu di awal-awal saya mendirikan consulting ini. Kalau saya tidak tanda tangan, saya belum tahu next project-nya apa. Ini kan pilihan ya. Kecuali saya punya 10 project lagi ngantri, wah ini dengan mudah ditolak. Tapi kalau dalam kondisi saya sendiri next project-nya belum tahu apa, ini kan pilihan. Nah, tadi saya sampaikan, pengalaman yang sangat kemudian menguatkan kita. Ketika kita tolak ini, seolah kita kehilangan sesuatu saat itu. Tapi kemudian kita mencoba ya, menguatkan usaha kita lebih baik lagi, berikhtiarnya dan terus bertawakal. Lalu Allah tunjukkan gitu, diberikan yang lebih baik. Kita mau menolak atau mau deny seperti apa lagi gitu kan. Fabi ayyi kan ya, menikmat mana lagi yang mau kamu dustakan gitu. Udah dikasih satu case yang sangat konkret dan Allah buktikan nih, saya kasih kamu yang lebih baik lagi. Ya sudahlah, kita harus istilahnya kalau dalam bahasa ini ya, bahasa akademis ya, kalau sudah empiris jangan lagi terlalu banyak dia argue gitu kan. Itu sih, jadi menurut saya satu hal kita sendiri harus terus menguatkan. Saya sangat setuju keluarga, lingkungan. Tadi tuh saya bilang ya framework. Bagaimana kita kemudian di keluarga juga selalu menyampaikan pesan yang sama sehingga kita mendapatkan feedback yang juga positif. Dan kemudian pengalaman itu menguatkan kita. Tapi kalaupun kemudian pengalaman itu belum dirasakan, ya apa kurang gitu ya janji Allah di dalam Al-Quran gitu kan. Kamu bertakwa, maka akan dibukakan jalan dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga kan. Itu saja mestinya sudah membuat kita cukup yakin. Kira-kira gitu. Jadi pengalaman sih menurut saya benar-benar akan membuat kita itu udahlah, kita nggak usah banyak ini terlalu mutar-mutar rasio kita, rasional kita. Kalau memang Allah sudah tunjukkan, terima itu sebagai hikmah, hadiah dari Allah, rezeki dari Allah yang kita harus justru membuat kita tambah yakin. Yang saya ceritakan tadi itu true story loh. Itu terjadi waktu saya baru awal-awal itu. Ini godaan pertama ini. Ujian. Baik, makasih Pak Minul. Tadi ini kita ke pertanyaan yang mungkin klasik bagi anak-anak muda saat ini gitu ya. Bahwasanya rata-rata saya mau seneng-seneng dulu mau jadi orang kaya dulu. Nanti foya-foya gitu kan, biar nanti kalau udah 45 saya tobat lah gitu. Sedangkan kalau kita melihat ya, bahkan usia-usia mereka itu ada calon pemimpin negara atau nasional gitu kan. Ini bagaimana ya
kita menanggapi isu-isu tersebut, karena isu kepemimpinan untuk bangsa atau nasional bahkan di perusahaannya ini penting juga mendidik mereka. Kalau mindsetnya seperti itu, jangan-jangan akan terjadi sesuatu yang akan mengancam atau bisnis mereka bahkan isu tingkat nasional. Mungkin Pak Aminul bisa menanggapi perihal pertanyaan seperti itu. Tadi kan pertanyaan Mas Pam itu kan ada kata kaya ya. Iya. Jadi mana didahulukan ya tadi ya? Gitu ya pertanyaannya. Bisa nggak nih? Bener nggak ya? Saya mau kaya dulu lah, nanti takwa kalau udah mau tua lah. Ya. Nah, padahal mereka ini generasi muda ini, mereka adalah calon pemimpin bangsa ke depan. Betul. Ini gimana ini menyingkapi kayak gini, tren kayak gitu. Betul. Jadi kan kaya didahulukan, takwa nanti kalau Nanti saya aja udah lah, tua lah gitu. kan. Jadi saya pernah nulis buku ya, tapi tidak disebarluaskan atau tidak dijual. Itu bukunya saya tulis ketika pandemi, awal pandemi. Saya berpikir, wah ini ada baiknya melakukan sesuatu yang positif waktu kita lebih banyak di rumah kan. Jadi judul bukunya itu adalah Harmony in Family, Business and Career. Harmoni di dalam keluarga, bisnis dan karir. Karena ada orang yang berbisnis, ada orang berkarir secara profesional kan. Tapi diawali dari keluarga, bisnis dan karir. Di situ saya menceritakan, dulu waktu saya sekolah, cita-cita saya itu standar aja, sederhana aja. Jadi selalu di mindset saya itu ketika sekolah, saya harus nilainya bagus. Karena dengan saya nilai bagus, saya cari pekerjaan yang juga nanti bisa dapat yang bagus. Saya tuh waktu kuliah, di bayangan saya akan kerja di mana, saya naik mobil apa, kantor saya seperti apa, itu saya ulang-ulang tuh tiap hari. Khususnya sore waktu saya olahraga tuh, jogging, itu saya ulang-ulang. Saya akan naik mobil apa, ini standar. Nanti umur 40 tahun saya naik haji. Itu waktu kuliah begitu tuh, standar. Gak ada salahnya juga, saya bukan mengatakan itu cita-cita yang salah, ya kan. Nah, kemudian dalam perjalanannya, saya alhamdulillah mendapatkan persis apa yang saya gambarkan itu di pikiran saya. Kerja di multinasional, gedung sekian belas lantai, paling mentereng di daerah paling mentereng di Jakarta, dapat mobil persis seperti yang saya bayangkan di pikiran saya. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kenapa gambar itu yang ada di pikiran saya ketika itu? Karena definisi kaya adalah punya karir yang bagus, tempat kerjanya di gedung yang mentereng, di daerah paling mentereng, dan kemudian punya mobil yang seperti standar yang orang-orang kaya lakukan. Jadi kan itu muncul karena definisi kaya itu adalah seperti itu. Dan kenapa kok hajinya baru nanti 40 tahun? Karena haji tidak bagian dari definisi kaya. Oleh sebab itulah saya menuliskan di dalam buku itu, apa sih makna kehidupan yang kaya, atau dalam bahasa di situ kehidupan yang balance. Jadi kaya itu, kalau saya boleh mendefinisikan versi saya, ada 5 hal yang kemudian itu menjadi makna kekayaan atau arti dari kekayaan. Yang pertama adalah ketika kita mengenal yang maha kaya. Kita dekat dengan yang maha kaya. Artinya kita memahami nilai-nilai religi atau nilai-nilai spiritual berlandaskan agama ya. Betul. Itu kekayaan yang pertama. Kita mengenal siapa diri kita, tujuan kita kemana. Yang kedua adalah kesehatan. Artinya kita memiliki aset kesehatan yang baik. Yang ketiga adalah kaya karena kita memiliki keluarga yang baik. Yang keempat, kaya karena kita memiliki silaturahim atau network yang baik. Yang kelima adalah kaya karena kita memang memiliki finansial yang baik. Kelima-limanya ini semuanya penting. Kelima-limanya akan membuat kita kaya secara komplit. Hilang salah satu, maka kita jadi miskin, tanda kutip. Miskin maksudnya kita tidak akan merasakan hidup yang komplit, hidup yang apa istilah saya itu fulfilled life ya, hidup yang penuh konten gitu ya, bermakna, berarti secara keseluruhan. Sehingga kalau ditanya mana cuan dulu, kaya dulu atau ketakwaan, saya akan dari perspektif saya,
ketakwaan itu sendiri adalah kekayaan. Sehingga nggak bisa itu mana dulu mana ketakwaan itu sendiri adalah kekayaan terbesar. Jadi bagaimana kok kita bisa menempatkan kekayaan terbesar di akhir? Sekali lagi, tidak menyalahkan juga. Kenapa kok stigmanya? Kenapa kok hari ini misalnya generasi yang sekarang, jangankan generasi sekarang, saya aja begitu kok. Enggak, jadi begini ya. Dulu waktu kita masih muda, Pak Aminul ya, kan ada suka istilahnya ya, muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Sebenarnya itu menarik juga kan ya, selama tadi yang Pak Aminul yang sampaikan, kita perlu definisi tersendiri. Jadi membuat definisi yang tadi sampaikan oleh Pak Aminul terhadap istilah tersebut. Ya, misalnya gini, muda senang-senang ya. Muda senang-senang itu tentu adalah menjadi anak muda yang bermanfaat gitu kan. Aktivitasnya itu punya komunitas yang positif begitu ya. Bisa berprestasi gitu kan. Jadi merasakan kesenangan kan gitu ya. Nah, ketika tua kaya rayanya tadi sampaikan oleh Pak Aminul ya. Tua kaya rayanya tadi yang tadi poin-poin tadi gitu definisinya kan. Definisinya itu. Nah, mudah-mudahan kalau definisinya tadi tua kaya raya definisi oleh Pak Aminul ya. Mudah-mudahan insya Allah matinya pun masuk surga. Amin gitu ya. Jadi ini penting ya. Kita menemukan definisi tersendiri. Saya cerita ya. Insya Allah kepada para audiens ya. Insya Allah tidak ada niat ria, tapi tadi kan pengalaman yang membuat kita jadi belajar ya. Tadi kan saya sampaikan, sampai dengan saya bekerja itu definisi kaya masih seperti itu. Saya harus punya ini, punya itu dan sebagainya. Masih seperti itu. Tadi ada turning point ya. Dalam karir, dalam bisnis saya ada turning point. Dalam kehidupan saya juga punya turning point. Jadi di mana ketika itu saat saya sedang berkarir, alhamdulillah karirnya bagus gitu ya. Dan tadi ya, dengan rencana nanti hajinya umur 40 tahun ketika tabungan sudah saya kira sudah cukup banyak gitu ya. Ada turning point di mana saya semakin mendalami agama. Ini saya semua cerita yang saya ceritakan ini saya tulis di dalam buku. Nanti saya kasih bukunya. Tapi waktu itu kalangan keluarga dan teman. Jadi buku ini cuma untuk kalangan keluarga dan teman-teman waktu itu. Tapi kan insya Allah ini kita sahabat semua ya. Nah, jadi pertanyaannya kan kenapa saya dan saya meyakini cukup banyak orang-orang seperti saya meletakkan cita-cita seperti itu, ya kan? Artinya, ya saya sekolah lah yang bagus, nanti dapat pekerjaan yang bagus. Kalau saya sudah merasa cukup secara materi, baru saya nanti pergi haji dan sebagainya gitu. Baru nanti lama-lama lah sering-sering di masjid, kira-kira begitu kan? Pertanyaannya kenapa begitu? Saya kira faktor role modeling ya, faktor melihat kepada para role model itu menjadi salah satu elemen yang penting mengapa saya seperti itu. Saya kan banyak membaca buku-buku bisnis luar negeri juga ya di saat itu ya. Jadi role model saya itu dalam hal karir lebih banyak kepada role model para pebisnis di luar negeri dan juga sebenarnya para pengusaha dan termasuk juga ya misalnya orang-orang yang kaya secara materi di sekitar kita gitu ya. Sehingga ketika itu karena role modelnya adalah mereka, maka terbentuk mindset itu di dalam diri saya dan ingin ngikutin jejak seperti itu. Umumnya kan dulu begitu jejaknya. Sehingga boleh dibilang bahkan apapun caranya agar itu tercapai akan dilakukan. Alhamdulillah kalau caranya benar terus ya. Tapi mohon maaf nih ya, misalnya budaya nyontek aja deh ya. Kenapa kok orang nyontek? Anak-anak, maksudnya para pelajar ini nyontek. Kan nyontek itu hanya satu tujuannya, supaya nilai bagus kan. Nah pertanyaannya kenapa mereka ingin nilainya bagus? Kan kembali kan, agar nanti lulus dengan bagus, agar diterima di tempat pekerjaan yang bagus. Kenapa ingin seperti itu? Karena nanti saya bisa dapat penghasilan yang bagus, saya jadi kaya, kira-kira kan begitu. Tapi ketika kita melihat role model kita, sekeliling kita, nyontek ketika di sekolah. Kalau di sekolah nyontek, berarti saat bekerja apa yang dilakukan? Kan nggak jauh-jauh ya, nggak jauh-jauh. Ketika jadi pebisnis, apa yang akan dilakukan? Ketika jadi pejabat, apa yang akan dilakukan? Jadi saya melihat role model yang saya ambil ketika itu membuat saya jadinya ngikutin jejak seperti itu.
Ya alhamdulillah kalau memang kemudian jejak yang diambil itu apa jalan yang diambil itu nggak nabrak sana sini, dalam arti nggak misalnya tadi ya nggak nyontek lah atau nggak korup dan sebagainya ya. Tapi kan tetap mindsetnya adalah saya ingin bagaimana materi itu duluan saya kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nah, ketika saya semakin kemudian dengan dalam perjalanannya menemukan, oh ternyata mental modelnya nggak harus begitu kok. Karena melihat tadi banyak juga mereka yang dengan menjadikan nilai-nilai ketakwaan, dekat dengan Allah itu sebagai landasan dan nggak pernah ditinggalkan, mereka sukses bahkan lebih komplit ya makna suksesnya. Betul. Nah, disinilah kemudian kita ingin sekali ya melihat lebih banyak role model di bangsa kita ini, di sekitar kita, untuk menunjukkan dengan dengan perbuatan, dengan langkah konkret, dengan action yang nyata bahwa pilihan kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu, pemimpin yang sukses itu tidak satu kok. Kadang-kadang kan gini ya, mohon maaf ya, kita melihat gitu ya di sosmed kok orang seperti kayak udah capek gitu ya, apatis, mencari role model, mencari sosok kepemimpinan. Ya bagi saya, marilah daripada kita terus-menerus mencoba mencari, kita bisa bangun sebenarnya dari diri kita sendiri aja deh. Instead of kita kritik keluar, kita sendiri sudah belum seperti apa yang kita kritik itu. Contoh misalnya kita nggak suka nih banjir, dikit-dikit banjir. Tapi kalau habis ngambil karcis tol, kita taruh di tempat sampah kita lebih mudah buang keluar gitu kan. Jadi kita mengkritik tentang banjir perbuatan kita. Kita mengkritik tentang wah banyak praktek korupsi misalnya. Kita kritik para pemimpin misalnya gitu ya. Tapi ketika kita dihadapi oleh pilihan taat regulasi agak lama prosesnya atau pakai ordal lebih cepat tapi lebih murah. Misalnya gitu ya. Jadi ya kembali ya, role modeling itu akan membentuk keluarga kita, akan membentuk lingkungan kita, mengikuti apa yang kita lakukan. So instead of nyari-nyari ke sana kemari gitu ya. Ya kita carilah udah jelas panduan yang terbaik itu siapa. Dan di sekitar kita juga banyak kok. Dan itu yang kita jadikan role model, maka kita sendiri bisa menjadi role model bagi diri kita dan keluarga kita. Jadi kembali ya Mas, kenapa menurut saya mental model atau role model itu penting, agar nggak usahlah seperti saya gitu ya. Maksudnya terbatas dulu role model. Karena sekarang kan banyak tokoh-tokoh yang hebat-hebat dan juga orang-orang yang nilai-nilai religinya juga kuat. Indonesia ini kan merdeka tentu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya sebagai warga negara, apalagi anak-anak muda ya, punya tanggung jawab untuk membangun bangsa ini dengan penuh rahmat, dengan cara-cara yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Apalagi di depan itu sudah disampaikan ya, Indonesia sudah punya visi Indonesia Emas 2045. Saya mungkin usia nanti 2045 itu sekitar 63 ya. Nah, kalau yang usia sekarang 20 kan akan mungkin usianya 40 tahunan. Usia-usia yang produktif sekali, gitu kan. Nah, ini pilihan, gitu ya. Apakah akan hanya melihat visi Indonesia Emas itu slogan dan melihat menonton, atau ya saya akan ambil positioning untuk aktif ya, menjadikan diri kita role model yang positif ya, berkontribusi terhadap masyarakat, terhadap umat, terhadap bangsa dan negara ini. Nah, saya harap sih anak-anak muda bisa mengambil positioning untuk aktif memilih kegiatan positif, memilih usaha yang tadi ya, kalau jadi pengusaha, pebisnis yang tidak hanya mengejar cuan ya, tetapi mengisi dengan penuh ketakwaan, nilai-nilai takwa, dan tentunya juga pasti insya Allah akan memberikan rahmat untuk negeri ini. Begitu. Amin. Amin. Ya. Amin. Jadi kalau saya boleh tambahkan sedikit, kan kalau dengar nilai takwa itu kayaknya eksklusif gitu ya. Wah itu di agama satu tempat yang susah terjangkau gitu ya. Jadi saya melihatnya penting sekali melihat role model tadi itu ya. Kita
tentu mencari-cari ya di para pemimpin bangsa kita, tokoh-tokoh seperti itu, sehingga kita sangat berharap ya para pemimpin itu tentunya menjadi contoh tersebut, tidak menjadi contoh yang sebaliknya. Itu satu hal. Kita sangat berharap sehingga kata takwa itu jadi tidak asing, tapi kita mudah gitu mencari lihat itu ada si A, ada si B, ada si C. Tidak asing karena banyak sebagaimana saya karena interaksi dengan para pebisnis yang soleh itu jadi tidak asing kan, ternyata ada. Kita juga berharap ya bagaimana para pemimpin itu semakin banyak menjadi role model tersebut. Itu satu hal. Tapi kemudian kita kan tadi tidak perlu harus menunggu ya untuk lahirnya para pemimpin-pemimpin seperti yang kita harapkan itu. Kita bawa saja lebih dekat kata takwa ini ke dalam tadi ya, ke dalam diri kita dan keluarga. Karena itu kan bukan sesuatu yang diajarkan secara takwa artinya bla bla bla. Ya kan, definisinya. Yang terpenting adalah bukan tentang kata takwainya itu sendiri kan, tapi bagaimana kita membumikan. Jadi kalaupun saya tutup kata takwa itu, tapi saya berusaha ya menjadi role model bagi diri saya dan lingkungan terdekat, maka tanpa saya harus mengucapkan kata-kata itu pun mereka akan melihat nilai itu hidup dalam keseharian. Dan saya merasakan dalam pengalaman pribadi saya ya, the best way of teaching is by you showing it. Bukan by preaching it, bukan dengan cara mengajarkan. Karena ketika saya langsung praktekin ya kepada anak-anak saya misalnya, kalau saya ceramahin mereka tentang misalnya budi pekerti lah atau tata krama misalnya, itu mungkin berjam-jam pun nggak akan membuat mereka paham. Tapi ketika dengan keseharian kita mencontohkan hal-hal yang sederhana, ya bagaimana kemudian misalnya, misalnya soal bangun aja, instead of kita maksa mereka bangun dengan segala, kita aja bangun lalu ajak mereka bersama-sama. Tentu nggak bisa diharapkan seminggu 2 minggu. Tapi over the years gitu ya, setelah kita selalu melakukannya selama sekian lama, mereka akan terbiasa sendiri. Dan pada saatnya, saat mereka tidak bersama kita, itu body clock mereka sendiri terbentuk tanpa alarm, tanpa kita panggil, mereka akan begitu. Jadi kembali ya, kepemimpinan itu kita harapkan, kita impikan, dan marilah mulai dari hal-hal yang sederhana, sehingga kata takwa itu tidak asing. Tapi dalam praktek-praktek yang simple, yang sederhana, yang bisa kita sendiri bisa melakukannya bersama-sama dengan orang terdekat kita terlebih dahulu. Masya Allah. Oke, makasih Pak Aminul, luar biasa tadi. Mungkin Pak Irfan dulu mungkin akan menyampaikan, dan nanti Pak Aminul boleh menambahkan nih terkait hari ini kita lihat banyak pelaku bisnis ya yang tentunya sudah berzakat nih, kemudian bersedekah, bahkan mengeluarkan CSR ya sebagai perusahaan yang taat terhadap regulasi. Tetapi apakah ini sudah cukup ya disebut dengan bisnis yang bertakwa? Mungkin dari Pak Irfan dulu menyampaikan. Ini baik ya. Terima kasih Mas Pam ya. Nanti Pak Aminul yang spell KP gitu ya. Saya pakai berdasarkan pengalaman begitu ya. Jadi kami itu kan berinteraksi ya dengan para muzaki, dengan mitra gitu ya. Dan tujuan kami berinteraksi memang memfasilitasi jelas ya, memfasilitasi untuk membayar zakat, infak sodako ya, yang kita kelola lalu kita distribusikan, kita salurkan kepada para penerima manfaat atau mustahik ya dalam bentuk program-program begitu ya. Nah kembalilah, jadi kita perlu bercermin ya, melakukan refleksi ya, bahwa kita bersyukur ya, kita diberikan karunia rizki ya, diberikan kemudahan berusaha gitu ya, di negeri yang berlimpah gitu ya. Maka tentu tugas ataupun juga dari setiap siapapun ya yang punya usaha, berbisnis atau profesional ya, ketika sudah mendapatkan rezeki, mendapatkan kebaikan ya dari lingkungan, dari negeri ini, maka selayaknya ya, yuk kita sama-sama ya melihat di lingkungan kita ya, banyak yang perlu kita perhatikan ya. Karena Indonesia ini kan satu sisi ya luar biasa punya budaya gotong royong ya.
masyarakatnya dermawan sekali. Alhamdulillah bersyukur. Tapi satu sisi lagi kita juga punya tantangan-tantangan. Nah, maka yang tadi ya, jadi ayo ya kita bangun kesadaran ya dari apa yang kita nikmati ini ya. Selayaknya kita juga harus memberikan kenikmatan atau kebahagiaan kepada yang lain. Itulah yang akhirnya kita jadikan sebagai hashtag di Rumah Zakat gitu ya, berbagi ya, hashtag yuk kita bikin bahagia. Itu ya. Bahagia, kami pun bahagia bisa memfasilitasi kebaikan para amil ini ya. Tentu insya Allah mudahan para muzaki ya, para donatur juga dapat bahagia melihat senyuman para penerima manfaat mustahik yang tersenyum. Apalagi kalau penerima manfaatnya masih ternyata di negeri yang luar biasa ini, di sekeliling banyak yang perhatian ya. Jadi keterpurukannya itu tidak dirasakan sendiri, tetapi semua ya ada yang memperhatikan dan semua ingin membersamai dalam para mustahik itu bangkit dan maju, begitu kan? Nah, nggak tahu ini Pak Aminul. Pak Aminul gimana nih? Cukup nggak, Man? Melakukan Gitu kan? zakat sedekah di perusahaan, CSR, itu boleh dikatakan ini perusahaan yang bertakwa nih. Gimana Pak Aminul? Ya itu tadi kan saya sempat cerita tentang framework ya. Iya. Framework ini yang akan memberikan kita guidance kan, Oke. termasuk tujuan, arah ya. Iya. Jadi kalau tentang misalnya CSR ya, Iya. khususnya di sebuah perusahaan biasanya kan sudah ada regulasi. Iya, betul. CSR sekian persen ya itu dikeluarkan. Itu kan berarti kan sesuai regulasi. Iya. Zakat, infak, sodako dan lain-lain khususnya zakat Iya. ya. Itu pun sudah ada kan panduannya kan. Iya. Yang minimal itu berapa. Jadi kita sekarang tidak sedang membahas yang minimal-minimal itu Iya, kan. Kalau iya. itu kan kita anggap harus dijalankan. Oke. Kita sedang membahas apakah kalau sudah menjalankan yang tadi batas minimal tuh, kemudian berarti itu sudah termasuk orang bertakwa. Nah, kembali lagi kan takwa ini kan jenjangnya iya kan? Iya, Luas iya, kan? Mulai iya. dari level takwa yang tingkat Iya. rendah sampai tingkat tinggi. Iya. Nah, karena saya latar belakangnya ekonomi dan bisnis, mari kita sekarang hitung-hitungan ekonomi dan bisnis dulu aja deh. Supaya kita nggak Iya. nggak ngawang-ngawang ya, Iya, nggak iya. ngawang-ngawang. Sekarang gini. Sederhananya ya. Allah itu kan memberikan balasan bi ghairi hisab. Kalaupun Oke. ada misalnya tanpa batas kan. Iya. Katakan sholat nih. Iya. Sholat berjamaah lebih baik 25 sampai 27 kali. Iya. Atau tanpa batas kan. Itu kan 25 27 itu bukan batas maksimal Iya. kan. Iya kan. Jadi kalau saya seorang bisnismen, satu aset tambah satu aset lagi berapa aset? 2 kan? Iya. 1 tambah 1 kan Iya. 2. Kan kalau hitungan Allah kan nggak begitu ya. Oke. 1 tambah 1 bisa 25 atau Iya. 27 atau Iya. nggak terbatas. Iya. Seorang bisnismen yang wise, Iya. yang smart, Heeh. masa dia akan ambil 1, kalau dia tambahin 1 lagi dia bisa dapat 27 kan? Kan nggak mungkin kan? Maka sama gitu ya dengan kalau dengan 2,5% dia dia dapat sesuatu Iya. ya. Tapi maunya Jannatul Firdaus Iya. atau Jannatul yang paling bawah, Iya. Jannah yang paling bawah. Kan tergantung target ya. Iya. Kalau ya artinya gini ya, kehidupan kita berapa? 70, 80, 90 tahun deh mentok ya. Iya. Wallahu alam, tapi kira-kira range-nya segitu. Sementara Allah kasih return abadi ya. Iya. Jadi kalau kita mau invest, ya kan kehidupan abadi dengan kalau kata profesor atau yang di Bogor kok lupa namanya tuh, yang penulis ini juga ulama kita juga. Iya. Beliau bilang 2,5% itu Oke. batas bakhil. Ya jadi supaya Prof Didin bukan? Prof Didin, Oh, iya, Prof iya, Didin iya. bilang itu batas bakhil. Ya memang iya sah. Iya. Tapi saya aja kalau jadi bisnismen, Iya. saya mau return yang terbesar, tapi saya pengennya investnya, Oke. ya kita mancing nih. Iya. Kalau cuman cacing mau dapetin hiu, gimana Iya. cara gitu kan? Iya. Itu nggak masuk, nggak rasionalnya, nggak nyambung. Iya. Jadi kalau kita merasa dengan tadi kan pertanyaan, apakah dengan saya sudah tunaikan zakat? Betul, sudah. Batas Iya. bakhil sudah Iya. sudah terpenuhi. Anda tidak Iya. bakhil gitu Iya, ya. iya. Tapi kemudian kita Iya. sedang ini kita nggak usah pakai Iya. perspektif agama Islam lah ya. Iya. Robert Kiyosaki aja nih, Robert Kiyosaki loh, bukan Muslim. Dia bilang
kalau kamu punya 100 ya, income kamu 100, bagi 4 katanya. Iya. 40% ini langsung dipotong. Pertama tabungan, kedua investasi, Iya. ketiga pendidikan, keempat apa coba? Apa ya? Sosial atau? Derma, Oh, derma iya. atau bahasa kita zakat infak sedekah itu. Berderma, ya. Berderma. Iya. Ini bukan seorang muslim ya. Hah? Argumen dia sederhana Oke. aja. How would you, dia bilang, Iya. not invest, bagaimana kamu tidak invest Iya. 10% Mm-mm. kepada seseorang yang memberikan pinjaman kamu tanpa agunan? Iya. Kan Tuhan, Allah memberikan kita tanpa Iya. berharap apa-apa. Kok 10%? Ini bahasa dia nih. Oh, iya. Kok kamu 10% aja, kalau kita coba mau dapetin 10% di bank, bisa apa minta tanpa kita kasih sesuatu? Kan Iya. enggak. Allah kan enggak kasih sesuatu kok kita nggak 10% loh, kita cuma 2,5%. Jadi maksud saya kita nggak usah ini deh, nggak usah pakai konsep atau teori, pakai hitungan bisnis aja. Kita itu nggak masuk akal kalau kita ngebatasin sama Allah. Iya, iya. Tapi kan kembali ya, kita bisa dan bersedia melakukan Iya. itu apabila bil ghoibi ya. Kita meyakini surga kan nggak kelihatan. Ya kita belum lihat nih. Hanya bisa dilihat returnnya dengan keyakinan, dengan takwa Iya. tadi kan. Iya, Jadi iya. ya memang kembali ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah cukup, ya tergantung target kita mau sampai mana gitu Oke. ya. Artinya berarti kalau misalnya gini, CSR kan tanggung jawab perusahaan gitu ya, Betul. kita lakukan. Terus zakat, kalau udah misalnya ada kewajiban menunaikan zakat perusahaan gitu ya, terus ada menunaikan zakat juga gitu ya. Artinya itu tanggung jawab dasar tadi ya, dipenuhi. Itu batas bakhil. Masa kita mau di batas bakhil Oke, gitu loh. pada saat muncul tadi itu, maka ayo kita tingkatkan gitu ya. Iya. Oh, Dan dengan- oke lah, sekarang saya Siap. bicara yang konkret ya. Saya bicara yang konkret Iya, dari iya. real experience, bukan experience saya deh. Nanti kalau experience saya kan tadi udah, dan kita kan harus hati-hati ya. Saya nggak mau juga. Ini experience saya berhadapan dengan klien yang hari ini masih jadi klien saya. Di awal saya berinteraksi, targetnya adalah 10%. Berarti jauh di atas dong, 2,5%, udah 4 kalinya nih. Iya, iya. Betul. Udah 4 kalinya. Baru-baru ini baru-baru banget. Targetnya udah naikkan jadi 20%. Dan Masya kalau Allah. kita bicara omset yang misalnya 1 miliar Iya. saja udah lumayan besar ya. Iya. 100 miliar lumayan besar dong, Iya. 20% misalnya Iya. atau 10% bahkan. Iya. Atau 500 miliar sudah. Iya. Ini saya tidak bicara di angka itu. Saya angka berlipat-lipat di atas itu. Saya sedang bicara Iya. klien saya ini punya omset, punya aset yang puluhan di atas angka yang barusan saya sebut dan targetnya 20%. Masya Allah. Bayangkan, artinya ini kan pilihan. Kan kalau dilihat secara fisik dan materinya, oh cuman 2,5% kok wajibnya, cuman pajaknya yang wajib, CSR-nya yang wajib. Tapi kenapa kok mereka memilih itu? Berarti kan ada motivasi lain iya, di iya, luar iya. dari regulasi, di luar dari batas bakhil tadi. Maaf ya, Iya. ini saya bukan mengatakan teman-teman yang 2,5% bakhil, saya kan hanya minjem. Tapi menurut saya itu bisa memotivasi ya, supaya kita janganlah merasa harus terbatasi kan gitu. Oke. Jadi ini contoh konkret. Berarti ada dong, dan itu salah satunya mengapa saya semangat sekali untuk share hasil disertasi saya ini, karena ada memang pebisnis seperti itu dan mereka tambah makmur, tambah sejahtera. Sejahteranya ya, sekali lagi ya, bukan karena punya Ferrari-nya 5 misalnya ya, tapi karena 5 tadi itu mereka jaga, 5 arti kekayaan itu. Masya Allah. Iya. Nah, mungkin kita ada Siap. pertanyaan yang reflektif nih, Pak. Iya. Sebenarnya kita kembali topik tadi ke takwa ya. Bagaimana menjaga takwa ini lebih susah atau apa ya membangunnya ketika kita merintis dari awal atau kita sudah sukses dulu nih baru kita akan create. Mungkin Pak Irfan dulu mungkin menanggapi iya. pertanyaan ini. Jadi ini ada istilahnya ya, kalau semakin kita ke puncak ya, anginnya itu semakin tinggi kan gitu ya. Yang dipegangnya semakin, kan pohonnya semakin kecil-kecil, bahkan tidak ada pohon ya kalau ke puncak itu kan gitu ya. Ada kalau kita sering biasa naik gunung kan ada batas vegetasi ya. Pohon-pohon udah nggak ada kan gitu ya. Ya artinya udah nggak ada pegangan ya, begitu kan. Jadi situ makanya kenapa semakin ke atas itu harus semakin kuat pegangan
dari internal kitanya, gitu ya. Dan internal kita itu pasti yang memotivasi terbesar pegangan kita adalah tadi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ditanya ya pasti ketika sudah terus tumbuh kita merasa kita tidak sadar kadang ya ada perubahan-perubahan karena kan kita ketika sudah naik ya pergaulan kita semakin luas, networking kita semakin luas gitu kan. Kita merasa sudah banyak jadi pembicara di mana-mana kadang luas juga kan gitu ya. Atau kita banyak experience gitu ya. Nah, satu situ sedikit demi sedikit perubahan itu terjadi. Kita memang nggak merasakan itu ada perubahan. Saya seperti itu, tapi orang lain melihat kok berubah ya gitu ya. Kok berubahlah. Nah, di situ perlu kalau saya merasakan di situ Mas Pam ya. Jadi tantangan itu di situ ya. Maka penting tadi Pak Aminul menyampaikan ya kaya itu satu kita perlu keluarga yang harmonis, keluarga yang sama-sama punya visi yang sama. Kita perlu lingkungan ya untuk menjaga kita ya agar kontribusi kita itu tidak hanya sekedar dibatasi dengan usia kita, tetapi kontribusi kita berharap ya pada saat kita sudah meninggal ya ada legacy yang itu dilanjutkan. Apa itu value kan gitu ya. Betul. Value dan ketakwaan ini adalah value. Nah, berharap amal jariahnya terus mengalir kepada kita gitu ya. Wow, luar biasa. Mungkin Pak Aminul tadi melihat pertanyaan seperti itu gimana tadi? Iya. Jadi saya boleh izin nggak? Saya share sedikit tentang hasil disertasi saya ya. Karena memang, Bapak kita tunggu dulu. Ini mudah-mudahan dengan apa yang akan saya share ini menjadi lebih jelas ya. Tadi kan pertanyaannya bagaimana ketakwaan itu ya? Apakah itu sesuatu yang kemudian ya nanti gitu ya? Nah, atau kita dahulukan apa nih pilihannya mana dulu gitu kan. Tadi kan saya sempat share ya bahwa saya melihat sendiri nih dari pengalaman ternyata yang menjadikan takwa itu sebagai bagian dari makna kekayaan lalu menggerakkan bisnisnya dengan modal ketakwaan itu. Nah, ini hasil dari disertasi saya. Pertama saya harus sampaikan bahwa ini disertasi mengenai bisnis ya. Dan ketika saya bicara tentang ketakwaan ini dalam referensi atau merujuk pada referensi literatur business ethics, business and management ya. Saya bukan pakar agama misalnya ya, pakar fikih lah atau pakar bahasa, bukan. Tapi ketakwaan yang saya sedang bahas ini adalah merujuk kepada referensi akademis. Jadi ketakwaan di dalam disertasi saya itu definisinya itu spesifik, yaitu keyakinan kepada Allah dan kepada konsekuensi dari perbuatan kita di hari akhirat kelak. Itu keyakinan kepada Allah, nggak cukup sama di situ loh. Dan keyakinan bahwa setiap perbuatan kita itu akan ada konsekuensinya di hari akhirat. Biasanya yang berat tuh yang bagian kedua. Semua orang Islam, semua Muslim percaya kepada Allah. Tapi sejauh mana dia percaya bahwa setiap perbuatannya itu ada konsekuensi, biasanya di situ yang membedakan. Karena itu sebabnya kenapa kok seorang Muslim tapi masih melakukan perbuatan yang melanggar. Itu kan berarti yang bagian keduanya itu tuh belum terlalu kuat kan. Nah, berarti Pak Minul ini nyambung ya. Artinya berat itu pada saat memulai atau pada saat kita sudah puncaknya gitu ya. Itu sebenarnya di konsekuensinya berarti ya Pak Minul ya. Artinya gini, pada saat memulai ketika kita tadi ya mohon maaf melanggar gitu ya, konsekuensinya masih dampaknya masih nggak sebesar ketika kita sudah tumbuh kan. Ketika sudah tumbuh artinya luar biasa dampaknya ketika melanggar tentu akan berdampak yang luar biasa begitu kan. Nah, di situ itu ya. Jadi ini terima kasih Pak Minul. Jadi teringat mungkin tambahannya itu ya. Konsekuensi harus jaga ya gitu dan konsekuensi itu bukan hanya kepada orang di luar sana ya, tapi sebenarnya itu terutama pada kita sendiri kan begitu ya. Semakin dampak yang kita ciptakan ada dampak yang positif, artinya kita sendiri kan sedang menanam bekal yang positif. Kalau dampaknya semakin besar negatif di luar, itu kita juga sebenarnya sedang menanam bekal keburukan untuk diri kita kan. Tapi keyakinan itu kan, tadi kalau ditanya ya
dia justru harus menjadi aset pertama yang Iya, kita iya. bangun. Ini Iya. kita bicara tentang konsep tapi juga praktek ya. Iya. Ini model ini kan bukan model atas dasar konsep dan teori, tapi model ini lahir dari penelitian kepada bisnis-bisnis yang memang sampai hari ini sedang berjalan. Ternyata mereka itu punya landasan dalam menjalankan bisnisnya. Kan kalau di atas itu kan terlihat ya, para business owners, business leadersnya itu menjadikan nilai ketakwaan sebagai landasan. Sebagai apa? Landasan apa? Landasan dalam membangun misi bisnis mereka dan kemudian membangun visi dan strategi bisnis mereka. Jadi itu bukan nanti aja bisnis udah gede gitu. Enggak, dari awal mereka memahami. Tapi lihat ya, mereka juga smart business people. Mereka paham bahwa bisnis itu harus sustainable. Jadi kalau kita lihat ya di sana ya, kan misinya adalah ibadah kepada Allah, worship to Allah. Itu misi tertingginya yang menjadi landasan. Dengan cara apa? Lihat ya di situ. Stakeholdersnya dijaga. Jadi mereka paham, mereka harus jaga employee-nya, karyawannya dengan baik, suppliernya, semua yang terlibat dengan mereka harus dijaga. Nggak bisa saya sekedar mau ambil manfaat tapi tidak memberi manfaat. Smart business people, environment dijaga dan kontribusi kepada umat. Dari sisi strategi gimana? Ya kalau kita bicara tentang operation excellence, di dalamnya itu kan berarti saya harus pastikan top line, bottom line, revenue, omset saya dan juga profit saya tuh harus bagus. Operasi bisnis saya harus bagus, inovasi saya harus jalan terus. Kalau enggak saya pasti mati, dihajar kompetisi kan. Dan kemudian customer orientation itu saya harus selalu bagaimana memenangkan hati konsumen kan, dan culture perusahaan dibangun atas dasar ini semua. Jadi apa yang digambarkan di sini itu bukan hasil sekedar membaca dan konsep yang difahami, tapi memang ini justru diambil dari case study lalu dijadikan konsep. Ini sudah berjalan di beberapa perusahaan yang saya teliti, tapi saya sangat meyakini masih banyak lagi perusahaan yang belum saya teliti juga menjalankan saat as we are speaking, saat kita sedang bicara ini mereka menjalankan. Itu sebabnya saya terus meneruskan riset saya dengan cara yang mendatangi perusahaan-perusahaan seperti ini untuk mereka ingin berbagi. Karena ternyata holistic business performance tercapai. Holistic itu apa? Minimal yang 5 tadi itu. Keluarga mereka rukun. Kemudian nilai-nilai religi itu tumbuh secara progresif di dalam diri mereka, dan yang tadi itu kesehatannya dan sebagainya itu bukan hanya bisnis performance yang sifatnya angka, tapi financial maupun non financial dua-duanya tercapai. Jadi itu tadi, ini ketakwaan itu bukan nanti bisnis sudah besar gitu ya. Itu berarti tadi definisinya kembali kan. Kalau definisinya bahwa besar dan sukses itu adalah kalau saya sudah punya sekian di rekening bank saya, ya jadi betul dia akan, maksudnya dia jadi akan meletakkan nilai ketakwaan itu belakangan. Tapi begitu definisinya dirubah, seperti tadi saya ceritakan, 40 tahun bisa jadi 27 tahun sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu kan gitu. Oke, siap. Oh, luar biasa nih. Ini inspiratif sekali ya. Jadi kalau dilihat masih ingat nggak kata ya, memulai karena Allah Subhanahu Wa Taala, bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gitu itu. ya. Nah, saya nggak bisa tuh bikin kayak gitu. Tagline saya nggak jago. Tagline baru gitu. Kalau kan Pak Irfan tuh jago tuh bikin tagline tadi apa tuh takwa atau cuan. Nah itu nanti saya harus belajar tuh. Siap. Ini nggak terasa nih 60 menit sudah berjalan nih kita obrolan yang seru sekali. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Kalau Bapak-bapak semua, Pak Aminul, Pak Irfan mungkin ya, dari Bapak dikasih satu nasihat untuk anak muda muslim yang ingin membangun bisnisnya, apa yang paling penting yang harus dijaga? Iman atau strategi? Dan itu kenapa? Mungkin dari Pak Aminul dulu. Iman atau strategi ya? Dan kenapa? Dan kenapa? Baik. Jadi analogi dulu ya, analogi. Saya ingin ke Surabaya misalnya atau ke Medan ya. Jadi Surabaya atau Medan itu kan tujuan ya. Tujuan. Nah, kemudian apakah saya naik bus, saya naik mobil, saya naik kereta?
itu adalah strategi. Iya, iya. Ya kan? Jadi strategi itu banyak pilihannya kan. Iya, iya. Apa namanya? Mau naik apapun, bahkan naik sepeda misalnya ya bisa-bisa aja. Tapi yang harus diketahui dulu kan sebelum kita memilih naik bus lah atau naik pesawat atau kereta, kan tujuannya dulu harus tahu baru bisa menentukan. Nah, bagi saya iman, nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai keimanan itu tujuan. Sementara strategi itu cara. Jadi kalau kita kebalik, ya sama gitu. Ya udah yang penting saya naik bus dulu. Itu kan strategi. Iya, Yang penting saya naik pesawat dulu, Iya. itu kan strategi. Iya. Tapi saya nggak tetapkan dulu gitu tujuannya. Ya sangat bisa nyasar gitu kan. Kemungkinan nyasarnya, makanya pernah nggak Pak? Iya. Udah di dalam pesawat pun, Iya. ada tuh pramugari atau pramugaranya masih ngomong, this flight is, ini adalah penerbangan menuju ke sini gitu. Iya. Karena ada aja orang kayak Oh, salah nice. naik. Saya pernah tuh, kenapa pakai diulang-ulang sih? Rupanya ada aja kasus Iya, kan, iya. orang salah tujuan. Iya, Jadi iya, kalau iya. ditanya iman dulu atau strategi dulu, itu sama seperti Surabaya dulu atau bus dulu yang ditentukan. Masa kita beli tiket nggak tahu tujuan? Iya, iya. Jadi strategi itu kan cara mencapai tujuan. Iya. Iman itu adalah tujuan. Artinya bagaimana kita bisa kemudian dekat dengan Allah. Iya, Itu kan iya. tujuan kan, itu kan keimanan. Maka strategi itu hanya untuk menjawab bagaimana. Tapi memang ini pertanyaan yang sangat relevan. Karena antara tujuan dengan cara, hari ini sudah sering kebalik-balik gitu. Saya inginnya bahagia tujuannya. Iya. Nah, tapi yang saya dahulukan bukan tujuannya bahagia, yang saya dahulukan cara. Saya kumpulin nih uang atau apapun sebanyak-banyaknya dengan mengira itu tujuan. Iya. Salah tafsir atau salah Iya. menetapkan apakah ini cara atau tujuan. Padahal uang itu kan nggak ada nilai ya. Uang itu hanya bernilai ketika ditukar. Iya. Punya uang kan, mohon maaf nih kan ada yang 1 triliun, berapa triliun di rumahnya gitu kan. Itu kan nggak ada nilainya kalau belum ditukar kan, hanya kertas kan. Jadi kan kita bukan uang itu tujuannya. Tujuan itu kan ketika dia menjadi sesuatu yang menjadi real values ya. Oke. Itu kan hanya transaction, Iya. medium of transaction. Nah itu kita jangan sampai salah di situ maksud saya. Jadi keimanan itu adalah tujuan, sementara strategi apapun itu adalah kendaraan. Pilihlah kendaraan yang akan membawa kepada tujuan. Kira-kira begitu Mas. Oke, untuk nasihat untuk generasi muda nih ya. Ya Gen Z Muslim. ya. Iya. Jadi mungkin gini ya, ini relevan nih Gen Z kan gini. Ketika Gen Z ini mewarisi bisnis dari orang tuanya, Iya. begitu kan? Nanti lihat ya, kalau value-nya tadi ya, keimanan ketakwaan sudah muncul menjadi sebuah value gitu ya, kuat ya, berarti maka belajar perkuat cara-caranya, strateginya yang untuk menguatkan agar tujuan itu tercapai. Betul. Nah, pada saat ketika strateginya atau memulai gitu ya, Gen Z itu memulai, maka seperti yang disampaikan oleh Pak Aminul tadi, gitu ya. Nah ini bagi yang akan memulai Gen Z maupun yang akan melanjutkan, mewarisi usaha orang tuanya, gitu leluhurnya di situ barangkali. Masya Allah. Alhamdulillah nih obrolannya sangat bermanfaat dan penuh insight dan Ya. terasa 60 menit sudah berakhir nih Pak Aminul dan Ya. Pak Irfan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga podcast ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Tentunya bahwasanya untuk para pelaku usaha tentunya nih bahwa takwa dan cuan bukan kutub yang bertentangan, tapi justru betul. bisa saling menguatkan, insya Allah seperti itu. Baik, rekan-rekan semuanya, sobat zakat semuanya, saya Pamungkas ingin undur diri di agenda hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di sesi Bikin Bahagia Podcast The Series. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.